Perang tarif antara Amerika Serikat dan China semakin tajam. Putusnya hubungan dagang kedua negara tersebut pasti membawa konsekuensi besar terhadap tatanan ekonomi dunia termasuk Indonesia. Situasi geopolitik dan ketegangan tarif saat ini harus dimanfaatkan Indonesia sebagai momentum untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional sekaligus memperluas kemitraan global. Indonesia sudah resmi bergabung dengan blok ekonomi BRICS yang beranggotakan Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan pada 6 Januari 2025. Sekaligus menandai langkah strategis untuk memperluas pengaruh dalam ekonomi global dan mendiversifikasi mitra strategisnya. Langkah Indonesia mendekat ke BRICS bukan hanya sebagai respons terhadap dinamika perang dagang yang dipicu kebijakan tarif Presiden Donald Trump, namun juga dipercaya sebagai bagian dari upaya diversifikasi hubungan internasional. Lantas, apa yang bisa dimanfaatkan Indonesia dari BRICS di tengah era perang dagang saat ini? Simak pembahasannya di Expert Talk. Opini Anthony. Hai Slancers, apa kabar semuanya? Kembali lagi di Expert Talk. Kali ini saya Sinar. Saya bersama Pak Antoni di segmen yang namanya Opini Antoni. Pak Antoni ini adalah Board of Expert bidang ekonomi makro dan moneter The Stance ID. Apa kabar Pak Antoni? Baik, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kita langsung aja ya Pak. Di sini kita mau bahas soal keterlibatan Indonesia di BRICS, di mana kemarin baru diumumkan kalau Indonesia ini baru masuk ke BRICS. Kira-kira pandangan Pak Antoni gimana nih? Ya, ini BRICS ini adalah satu, kalau kita boleh bilang kelompok, kalau organisasi ini organisasi apa gitu kan, kita tidak begitu jelas gitu. Jadi ini adalah satu kelompok. Kita ini tidak jelas apa kelompok ini adalah kerjasama ekonomi, atau juga ada fakta pertahanan, atau juga ada kelompok negara-negara yang ada politiknya juga gitu ya. Nah, kita lihat. Jadi BRICS ini sebetulnya adalah satu istilah yang pada saat itu pada awal tahun 2000 itu dipopulerkan oleh Goldman Sachs, management consultant Goldman Sachs, perusahaan yang investasi dan sebagainya. Nah, di situ dengan adanya setelah menjelang untuk abad ke-21 tahun 2000-an, di situ Goldman Sachs melihat suatu opportunity di mana ada investasi global, ya, tingkat pertumbuhan yang akan menjadi motor dari pertumbuhan ekonomi dunia, yaitu dia memberikan yang namanya akronim BRIC tanpa S awalnya ya, jadi Brasil, Rusia, India dan China. Kalau kita lihat di sini adalah representasi juga dari teritori, dari satu di Amerika Selatan, Eropa, lalu China di Asia Timur dan India. Dan ini juga representasi dari emerging market sebetulnya. Ini emerging market. Di sinilah bahwa sumber-sumber pertumbuhan nantinya akan terjadi gitu, supaya ada akumulasi dari investasi ini gitu. Nah, sampai dengan 2009 terus itu ya begitu saja pertumbuhannya pertumbuhan itu, tapi kemudian South Africa dimasukkan. Nah, ini juga kenapa South Africa dimasukkan? Ini sebetulnya representasi dari Afrika gitu, yang dirasakan bahwa ini ada kekosongan dari Afrika. Padahal kalau kita lihat ekonomi Afrika itu, South Africa itu tidak ada, itu sangat kecil gitu, tidak bisa signifikan untuk itu. Tetapi ini representasi bahwa adalah dari Afrika. Jadi ini hanya sebagai peluang-peluang investasi aja dari ini. Lalu kemudian dijadikan bahwa ini politik, gitu. Nah, dibagi politik seolah-olah mau menyaingi Amerika. Terutama setelah tentu saja bahwa tahun 2000-an itu menjadi, apalagi ada ketegangan
dari Rusia, China dan Indonesia, dan kemudian juga ada yang merasa bahwa ini adalah de-dolarisasi. Ini harus memakai itu kekuatan dolar dari Amerika, lalu dianggapnya BRICS ini bisa menjadi satu penyeimbang gitu, harapannya gitu. Nah, kalau seandainya ini masuk anggota penuh, anggotanya ada di mana? Siapa yang memimpin ini gitu kan? Apakah ada ketuanya atau ini kelompok-kelompok informal saja gitu? Saya kira ini adalah kelompok informal, tidak ada yang dibilang oke, kita masuk membershipnya. Tidak seperti memang ada perjanjian-perjanjian seperti ASEAN gitu. Nah, ini sangat berbeda gitu. Terus kedua, BRICS ini kalau kita masuk ke sana, ini apa dampaknya terhadap, bukan dampaknya ya, konsekuensi dan sebagainya ini kepada ASEAN gitu. Ya, ini padahal ya boleh saja kita members dari ASEAN juga members dari negara lainnya. Kalau ini adalah kerjasama ekonomi dan sebagainya gitu. Tapi kalau kita lihat ASEAN, ini siapa yang masuk ke BRICS gitu? Kan tidak ada gitu. Nah, jadi disinilah bahwa kita lihat ada perbedaan-perbedaan dari negara ASEAN menyikapi BRICS ini. Jadi kalau kita masuk ke BRICS ini negatif atau positif sih Pak? Kalau tadi penjelasannya Bapak kayak kita cuma mewakili regional aja gitu, nggak ada sesuatu hal yang signifikan kayaknya. Kalau saya lihat ini adalah tidak akan berdampak apa-apa, tidak akan berdampak positif dan juga tidak berdampak negatif. Berdampak negatifnya tentu saja kalau dianggap BRICS ini adalah satu kesepakatan yang merugikan, yang berpotensi merugikan, misalkan negara-negara Eropa gitu kan. Karena apa? Karena sekarang BRICS ini sudah dilihat, sudah dicatat sebagai manuver-manuver untuk politik juga gitu, bukan hanya ekonomi gitu. Kalau ekonomi menurut saya tidak menjadi masalah. Nah, kalau itu ada politiknya, maka apa konsekuensinya terhadap ekonomi? Kita sudah dengar dari Donald Trump, ya, Presiden AS Amerika, yaitu mengatakan kalau BRICS akan mengeluarkan mata uang sendiri, maka dia akan mengenakan tarif, gitu kan? Tapi saya tidak yakin BRICS itu akan mengeluarkan mata uang sendiri, karena itu tidak mungkin gitu. Dengan negara begitu jatuhan dengan mata uang sendiri. Jadi Trump pun itu adalah terlalu apa? Gertak doang gitu. Bukan hanya gertak, tapi terlalu mempercayai bahwa BRICS itu akan menjadi satu kekuatan moneter sendiri gitu. Padahal itu tidak ada. Trump sendiri ya ini sebetulnya hanya berilusi aja. Ini sebagai ancaman seolah-olah ini adalah politik gitu. Jadi lebih ke politik dibanding ekonominya gitu ya Pak? Lebih ke politik dibandingkan ekonominya. Tapi kan tadi yang Bapak singgung juga ada salah satu agenda yang mereka itu adalah mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat ya Pak. Kita juga kan sebenarnya juga ada yang namanya LCS, udah mulai itu Pak ke negara-negara yang emang kita sudah cukup mengurangi yang namanya ketergantungan kita terhadap terhadap dolar Amerika. Itu bisa nggak kita mengurangi dan sebenarnya bagaimana dampaknya nantinya kita untuk ke Amerika gitu, hubungan antar negaranya dari sisi ekonomi gitu Pak? Sekarang itu saya ragukan gitu. Karena apa? Karena kalau kita tidak mau memakai dolar Amerika, lalu kita memakai apa? Euro aja tidak bisa pada saat itu mencoba untuk menyaingi, dalam arti bukan menyaingi ya, dalam arti bahwa sekarang ada kita trading itu dengan Uni Eropa itu memakai euro gitu. Tapi itu porsinya itu sangat kecil dibandingkan dengan yang itu, dengan dolar gitu. Dan apa? Kita mau memakai mata uang apa? Kalau kita bisa bilateral, kalau kita dengan China kita bisa pakai renminbi dan kita dengan rupiah. Pertanyaannya adalah kalau itu seimbang itu tidak masalah. Tapi pertanyaannya kalau kita defisit, apakah China mau menerima rupiah? Nah, kan enggak. Kalau dia tidak mau terima rupiah, apakah kita
ada renminbi, kan kita tidak ada gitu kan. Berarti kita harus pinjam dari dia renminbinya. Kalau kita pinjam dari dia renminbi, kita bayarnya pakai apa? Cadangan devisa kita kebanyakan adalah US dollar. Jadi in the end ya dolarnya kita harus tukarkan lagi dan harus bayar dengan dolar juga. Gitu. Jadi ini tidak begitu terlalu mudah untuk kita bilang apa substitusi dolar. Gitu. Karena negara-negara lainnya itu menganut, khususnya China adalah menganut neraca perdagangannya surplus gitu. Nah, kalau dia neraca perdagangan surplus, berarti kan dia harus menyedot uang-uang yang ada di negara-negara lain. Nah, waktu dia menyetor negara lain, itu apa? Apakah local currency dia terima? Gitu. Nah, itu aja. Kalau dia berani menerima rupiah, ya berarti bisa gitu kan? Nah, itu. Sementara nilai rupiah kita juga di antara negara-negara lain masih cukup rendah ya Pak ya? Ya. Terus yang kedua adalah kalau kita bicara harga komoditas, semuanya kan sekarang ini dipatok oleh US dollar. Oke, ada nilai tukar bisa apa, tapi patokannya tetap US dollar gitu. Ya, mau harga batu bara, mau harga internasional semuanya berpatokan kepada US dollar gitu. Jadi saya pikir tidak mungkin itu bisa terjadi dalam waktu singkat, dalam waktu 25 tahun langsung tiba-tiba harga internasional itu menjadi renminbi gitu, atau rubel gitu dan sebagainya gitu. Saya rasa itu tidak akan. Tapi kalau mempengaruhi nggak Pak hubungan kita sama Amerika nantinya? Apalagi kan Trump kan agak sensi banget tuh sama China dan Rusia, sementara kita nggak bersekutu juga sih, maksudnya bergabung dengan mereka gitu di BRICS ini. Saya rasa tidak terlalu lah. Karena ini tidak begitu tidak begitu terlalu pengaruh terhadap politik dan ya sekali lagi yang saya katakan bahwa kita tidak melihat bahwa ini adalah sebagai kelompok yang official, sebagai yang ingin menyaingi kekuatan politik lah. Gitu. Saya lihat bahwa ini masih terlalu cair. Tapi kalau kita melihat bagaimana sih Pak hubungan kita sama lebih dekat mana gitu Pak? Atau lebih menguntungkan mana gitu kalau kita lebih dekat sama Amerika atau kita lebih dekat sama Rusia dan China? Lebih menguntungkan mana Pak sebenarnya kalau misalkan kita lebih ekonomi kita gitu? Kita ambil contoh. Iya. Mereka negara-negara di Asia yang maju. Apa? Kalau kita lihat Korea Selatan, terus mungkin ya Hong Kong sudah lewat ya, dia bagian dari China. Dulu Korea Selatan, Taiwan, ya. Lalu kemudian Vietnam terakhir. Ini kekuatan ekonominya di mana? Mereka lebih dekat dengan Amerika. Mereka apa? Karena mereka bisa ekspor ke Amerika. Perusahaan-perusahaan juga yang investasi juga kebanyakan. Iya, nah di situ. Jadi di sini adalah pertumbuhan untuk menstimulasi dia punya ekspor dan sebagainya. Mereka bisa diberikan kemudahan-kemudahan dengan Amerika. Nah, kalau dengan Vietnam yang begitu dekat dengan China, itu pun sebetulnya banyak tradingnya dengan ekspornya ke Amerika jauh lebih besar gitu. Nah, jadi di sinilah bahwa kita lihat di mana? Karena kalau kita dengan Amerika itu bukan menganut dalam arti ini, tetapi faktanya bahwa mereka punya transaksi berjalan itu defisit gitu. Dia punya neraca perdagangan defisit gitu. Jadi semua yang trading Korea, Jepang, bahkan Vietnam itu surplus dengan China, dengan Amerika. Kalau dengan China kebanyakan defisit kan gitu kan. Jadi gimana gitu? Jadi di sini kita misalkan di Indonesia kita dijadikan market gitu kan, kita nggak bisa ekspor ke China, akan kalah, malah China ke sini dia ekspor ke Indonesia terlalu banyak sehingga neraca perdagangan kita defisit terus dengan China. Iya sih, kita juga udah melihat contohnya ya Pak, 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir. 10 tahun terakhir, ya khususnya setelah itu ASEAN China Free Trade Agreement itu 2010. Obor juga One Belt One Road. Iya kan, dan investasi juga kita kan sekarang juga lebih banyak ke China, bahkan kemarin Apple aja dijegal nggak boleh investasi. Ya itulah bahwa di situ disinilah bahwa
berarti kita tidak lagi menganut kepada yang namanya independen ya, yang namanya tidak berpihak gitu kepada negara tertentu gitu. Jadi di sini yang harus kita hati-hati bahwa kita ingin memainkan non-blok gitu kan. Jadi kalau kita seandainya untuk itu kita harus memikirkan ekonomi apa secara ekonomi ya, seperti Vietnam secara itu berani sekali secara ekonomi yang menguntungkan dia, meskipun dia harus cukup berbaikan dengan Amerika, tapi secara ekonomi menguntungkan maka dia mendekat ke situ. Mungkin terakhir Pak, ada masukan untuk pemerintahannya Presiden Prabowo, lebih jangan mendekat kemana gitu, atau misalkan lebih mendekat ke Amerika lagi atau seperti apa gitu? Ya, dalam beberapa kesempatan saya sudah mengatakan kalau kita lihat secara ekonomi, kita ini adalah memerlukan suatu ekspor ya. Ekspor kita ini sangat sedikit, ekspor manufaktur, dan kalau kita mengadakan hubungan yang begitu dekat dengan China, maka kita akan terjadi defisit terus. Kita punya industri akan sulit berkembang. Oleh karena itu kita harus lebih memainkan peranan yang non-blok, tidak berpihak gitu. Kalau seandainya itu berpihak, ya berpihak dalam arti ekonomi, nah itu kita harus melihat negara mana yang bisa membuat, yang bisa memberikan manfaat yang paling besar bagi ekonomi Indonesia. Saya lihat itu adalah Amerika Serikat. Potensinya juga cukup besar ya Pak? Sangat besar sekali. Apalagi kalau Amerika Serikat dan China perang dagang, ya harusnya kita yang bisa mengisi untuk ke situ gitu. Nah inilah bahwa kita harus memanfaatkan. Yang memanfaatkan itu adalah Vietnam. Vietnam itu sangat memanfaatkan masalah itu. Iya sih, dengan presiden baru nanti mau dilantik minggu depan, Presiden Trump, semoga kita bisa ya Pak. Ya. Dan Bloomberg juga tadi juga udah ngasih ini kalau misalkan akan ada tarif-tarif selanjutnya setiap bulan akan diberlakukan untuk ke China. Ya, saya rasa begitu karena gini, masalahnya adalah dengan China itu pemerintah Amerika Serikat melihatnya adalah China itu memproteksi dia punya ekonomi. Betul. Dan proteksi ini dalam arti juga ada unsur-unsur yang manipulatif lah ya terhadap dia punya mata uang dan sebagainya gitu. Harusnya adalah mata uang dari China ini secara internasional harusnya sudah menguat gitu. Tapi di sini tidak menguat karena ada intervensi-intervensi untuk melemahkan mata uang itu agar ekspornya terus bisa kompetitif terus gitu. Nah ini yang menurut saya bahwa pemerintah Amerika Serikat akan memberlakukan tarif untuk menyeimbangi itu. Iya, itu tadi pembicaraan kita terkait BRICS untuk masuk Indonesia, bagaimana potensinya. Untuk mengetahui apa lagi yang bakal kita bahas, stay tune terus di channel YouTube The Stance ID. Jangan lupa subscribe ya.